Halo sobat semua, ketemu lagi dengan saya Syekh Wahyu Suherman. Ini adalah kolam mungil saya dengan beberapa jenis ikannya. Ada kohakunya juga ada yang doitsu, ada sanke, ada sowa, ada beko, ada siro, ada juga jenis kumpai beberapa macam dari warna yang kuning, orange. Ada juga jenis komet yang masih kecil-kecil warna merah. Terus yang ukuran 20 up nya itu ada hiutsuri yang ginrin atau sisiknya mengkilap. Ada kohaku doitsu kumpai, ada juga saya juga belum tahu persis yang warna hitam legam tapi kulitnya berkilau juga. Mungkin sobat semua ada yang bisa memberitahu namanya apa. Nah, itu yang hitam legam ukurannya 22 cm. Ini kolam saya ini terdiri dari ada 3 chamber, yang kecil 1, 2, dan ini yang chamber ketiganya yang memanjang. Nah, ini pada awal pembuatannya tadinya adalah kolam yang kecil ini, tetapi waktu pembuatan saya belum berpikir untuk memelihara ikan koi. Ini ikan hias kecil aja, makanya ada jenis komet di sini. Itu adalah ikan pertama yang saya pelihara. Kemudian setelah jadi, terus saya pelihara ikan sekitar 10 komet. Itu saya kasih hanya sebatas sirkulasi saja karena belum mengetahui persis bagaimana membuat kolam yang baik dengan sistem filtrasi. Kemudian setelah ada ikan komet 10 ekor itu, saya mulai ingin memelihara ikan koi. Waktu itu saya beli juga sekitar, kalau nggak salah, 5 ekor dengan ukuran 10 sentian. Tetapi dalam waktu beberapa hari ikannya kelihatan sakit, mojok, terus ada yang mungkin sekarang istilahnya disebut flashing, dan pada akhirnya banyak yang mati. Hampir semua ikan koinya mati. Akhirnya setelah itu baru saya mencari informasi dari YouTube, terus juga yang lainnya. Akhirnya terutama saya melihat di channel YouTube-nya Paman Keko, kolam koi Keko. Di situ dijelaskan tentang bagaimana kolam koi yang baik dengan sistem filtrasi, dengan adanya chamber, ada filter mekanis, filter biologis, segala macam. Terus memelihara kolam, yaitu memelihara airnya dengan unsur-unsurnya yang banyak macamnya. Akhirnya mulailah saya membuat kolam yang besar ini, ditambah dengan chamber-chambernya yang tersebut. Nah, kita lihat bahwa chamber yang pertama di sini saya pakai sebagai filter mekanis. Jadi kotoran dari kolam utama ini masuk ke chamber yang pertama. Saya masukkan di situ hanya jaring
jaring nelayan dengan waringnya, dibungkus oleh waring, baru masuk ke chamber yang kedua sini. Nah, chamber kedua ini saya masukkan biobol sama kulit kerang oyster sebagai filter biologis. Nah, dari sini saya menggunakan pompa masuk ke pipa ini. Pipa ini ada yang mengalir ke kolam kecil ini, sama sampai saya bikin untuk ada pancurannya. Nah, di sini. Selain itu, kolam ini juga saya menggunakan aerator. Ada 2, sebetulnya ada 3, cuma yang satunya dipakai untuk bak karantina. Nah, bak karantinanya di sini. Kemarin saya beli koi 4 ekor dari Kinja Koi Blitar. Nah, kemarin saya juga sudah bilang kita akan melihat bagaimana kondisi koi yang saya karantina ini di hari kedua. Oke, mari kita lihat bagaimana kondisi koinya tersebut. Oke, kita akan buka penutupnya. Nah, itu ikan kondisinya terlihat aktif, cukup sehat pada hari kedua ini. Sobat semua bisa lihat kondisinya aktif, tidak ada yang lemas, diam saja. Mudah-mudahan seterusnya juga tetap sehat. Perlakuan saya terhadap ikan-ikan ini selama karantina tidak saya kasih pakan, tetapi mengandalkan sistem sirkulasi air dan aerasi menggunakan aerator. Ada 2 buah gelembung udara. Saya juga menggunakan pompa air yang saya masukkan ke ember filtrasi ini yang sangat sederhana, karena ikannya juga puasa, tidak dikasih pakan, jadi air sebetulnya tidak terlalu banyak menghasilkan kotoran ikan. Nah, saya sengaja membuat sirkulasi ini agar air tetap stabil. Nah, seperti itu. Jadi nanti besok pun tetap saya akan mempuasakan ikan-ikan ini sampai nanti rencana 4 hari proses karantinanya. Setelah 4 hari baru saya akan pindah ke kolam utama tersebut. Nah, kolam utama ini ukurannya sekitar cuma 1 meter kali 3 meter ke depannya, seperti itu, dengan kotak chamber ukuran kurang lebih 45 cm kali 45 cm. Kedalaman airnya ini kurang lebih hanya sekitar 40 atau 50 cm. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini karantina ikan pada hari kedua, kondisinya pada sehat semua. Mudah-mudahan ikan-ikannya terus sehat sampai waktunya nanti dipindah ke kolam yang
di sana itu. Nah, kondisi kolam-kolam di sini ini umurnya sekitar 2 bulanan. Terlihat bahwa di dasar kolam sudah banyak lumut warna hijau, karena pada bagian atasnya masih terlihat warna biru, itu cat anti air, sedangkan di bawahnya sudah hijau. Nah, ketika ikan-ikan ini mungkin lapar, lumut-lumutnya itu dimakan juga sama ikan-ikan di sini. Jadi kelihatan ada bopeng-bopeng putih-putih, itu adalah lumut-lumut yang dimakan oleh ikan-ikan koi di sini. Seperti itu. Jadi nggak masalah selama lumutnya tidak terlalu banyak mengganggu. Secara alami lah, dibiarkan secara alami, karena ini kolam outdoor, jadi otomatis lumutnya akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, seperti itu dulu kondisi ikan yang saya karantina pada hari kedua, dan sedikit review tentang kolam mungil saya ini. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman ataupun saran dan masukan terhadap kolam koi mungil saya ini, silakan tulis di komentar. Terima kasih. Salam.